Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairon Bu Yuyun yang sudah membuat acara ini jadi semarak sekali ya. Dan alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, Bapaknya masih ada ya? Pak Samsul Bari masih ada ya? Masih Bu, masih. Oh, masih, Masya Allah. Yang saya hormati Pak Samsul Bari, Ketua DPC PKS Pasar Rebo, Panglimanya Pasar Rebo nih, yang setia mendampingi para ibu-ibu, bu guru TK dan PAUD ya, yang sedang gelisah ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan ya, dan semuanya kita sehat insya Allah. Pak Samsul Bari juga mudah-mudahan sehat dengan amanah yang begitu berat ya. Menjadi pengurus partai di masa pandemi itu berat. Bukan hanya guru TK PAUD yang berat. Menjadi pengurus partai di masa pandemi berat. Menjadi alok di masa pandemi berat. Menjadi pengusaha di masa pandemi berat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ujian ini membuat kita menjadi semakin kuat. Insya Allah. Yang saya hormati juga teman-teman dari Pasar Rebo semuanya. Narasumber yang pada hari ini akan memberikan materinya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari, untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan haram ini. Bagi saudara kita yang sedang sakit, kita akan semoga cepat disembuhkan oleh Allah sehingga dapat berkumpul bersama keluarga dan dapat beraktivitas kembali. Untuk yang sudah syahid, kita tentu mendoakan mereka yang syahid ini husnul khotimah dan mendapatkan syurga insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, beserta seluruh beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di hari di mana tidak ada syafaat diterima kecuali dari Rasulullah SAW. Tentang tema hari ini, kemarin saya bertemu dengan ustazah-ustazah Jatinegara. Ternyata di Jatinegara itu ada guru-guru PAUD ya, yang saya temui secara offline, secara online juga. Dan salah seorang ketua IGRA, Ikatan Guru ya, Rotutul Atfal, itu menyampaikan pertanyaan dan pertanyaan itu persis seperti yang menjadi tema kita kali ini gitu. Bagaimana di masa pandemi ini kami sudah siap menyiapkan untuk offline, berharap bahwa banyak siswa kita yang mendaftar, tetapi kenyataannya itu sehingga pandemi ini mempengaruhi orang enggan untuk seperti itu gitu ya. Saya betul-betul memikirkan masalah itu dan ternyata pada hari ini Allah takdirkan tema yang kita bahas kurang lebih sama gitu ya. Bagaimana TK, PAUD, Rotutul Atfal itu bisa eksis di masa pandemi. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi ini tidak pernah direncanakan dan tiap-tiap negara itu mengalami pandemi dan tiap-tiap negara punya pengendaliannya gitu ya. Dan Indonesia ini termasuk negara dengan penanganan corona terburuk di dunia. Yang tertimpa pandemi COVID-19 bukan cuma Indonesia, tetapi dengan dalam tanda kutip ya capaian-capaian Indonesia dalam menangani pandemi ini, kita dikategorikan salah satu negara terburuk penanganan pandemi di dunia. Dan kita juga tahu pandemi ini sudah sejak tahun 2019 ya, COVID-19 namanya juga. Itu sudah hampir 2 tahun dan pandemi ini menghantam semua sektor ya, terutama sektor ekonomi ya, dan ekonomi ini mencakup juga dalam masalah pendidikan ya, seperti yang menjadi tema kita kali ini. Bagaimana sektor pendidikan juga sangat terdampak ya, terutama untuk yang TK, Rodotul Atfal, yang PAUD itu sangat terdampak karena orang tua harus dihadapkan pilihan, mereka mendaftarkan sementara mereka harus menangani sendiri.
ya. Ketika di masa normal orang tua mendaftar PAUD, mendaftar TK, mendaftar Rodatul Atfal, mereka menyerahkan kepada sekolah, kemudian menyerahkan kepada gurunya untuk mendidik anak-anaknya, karena tidak mudah menjadi seorang guru TK, guru PAUD, atau guru Rodatul Atfal. Nah, di masa pandemi yang pemerintah melarang untuk offline, orang tua mungkin ya berpikir-pikir gitu, ngedaftarin tapi kita juga gitu yang harus dalam tanda kutip babak belur gitu ya, mendidik anak PAUD. Ini mungkin mempengaruhi sebagian orang tua untuk tidak mendaftarkan anaknya di PAUD ya. Mungkin ya, ini asumsi saya. Dan ini tentu saja betul-betul membuat lembaga pendidikan PAUD, Rodatul Atfal ataupun TK menjadi goncang begitu ya, sisi pemasukannya, cash flow-nya dan sebagainya, itu kan tentu akan sangat berpengaruh. Tapi yang ingin saya katakan adalah semua sektor terdampak dari pandemi ini, bukan hanya lembaga pendidikan, ya, bukan hanya masyarakat kecil, masyarakat besar pun terdampak. Gitu. Kita tahu bahwa ketika diberlakukan PPKM atau diberlakukan WFH, banyak kantor yang mem-PHK karyawannya. Kenapa? Karena ketika kantor ini, terutama industri manufacture gitu ya, ketika mereka pandemi ini mereka mengurangi produksi. Kenapa mengurangi produksi? Karena daya beli masyarakat menurun. Ya, masyarakat tidak punya kemampuan membeli. Kenapa tidak membeli? Karena banyak yang di PHK gitu. Kan muter-muternya di situ. Ketika masyarakat yang di PHK, masyarakat kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan, mereka tidak bisa membelanjakan gitu. Ya, ketika tidak membelanjakan berarti permintaan masyarakat berkurang. Perusahaan harus mengurangi produksinya gitu. Karena mengurangi produksi, maka karyawan juga harus dikurangi. Ya, jadi dan ini restoran banyak tutup, kita menyaksikan ya. Usaha-usaha UMKM juga banyak tutup gitu, hotel juga, kemudian tempat wisata semuanya. Ya, jadi pandemi ini meluluhlantakkan sektor ekonomi semua lembaga, termasuk lembaga pendidikan swasta terutama. Ya. Ini tentu saja kita kembali bahwa COVID-19 ini adalah di mata kita sebagai seorang muslim adalah ujian, satu ujian di antara ujian-ujian Allah yang lain, karena COVID-19 ini bukan satu-satunya ujian. Kita tahu bahwa di dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, di tangannya kerajaan atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ini adalah COVID ini salah satu dari sekian banyak ujian, dan sudah menjadi qadarullah, takdirnya, bahwa COVID-19 ini menimpa seluruh dunia dan kita ada di dalamnya. Jadi kita termasuk orang-orang yang diuji dengan COVID, dan ujian ini untuk mengukur seberapa batas yang kita miliki bisa melalui ujian ini. Nah, kembali kepada tema kita, ini mengatasinya bagaimana gitu. Mengatasi lembaga pendidikan terutama PAUD, TK, Rodatul Atfal yang dengan masa pandemi ini kekosongan bangku itu masih sangat terasa. Kalau kosong bangku terasa kan berarti pemasukan menjadi berkurang, dan karena pemasukan untuk guru, gaji-gaji guru juga di baris itu, ini tentu menimbulkan masalah yang ini, apalagi kalau berlangsungnya cukup lama ya. Dan sebenarnya kalau ditanya ini tanggung jawab siapa, ya tanggung jawab pemerintah, jelas begitu ya, jelas tanggung jawab negara. Negara harus hadir, negara harus hadir di dalam mengatasi dampak-dampak pandemi ya, termasuk dampak yang ada di lembaga pendidikan. Saya izin share screen. Ini urun rembuk ya.
urun rembuk. Sudah kelihatan layarnya Ibu-Ibu? Ya. Oke. Ya. Bagaimana ini tema yang diminta ya, bagaimana solusi untuk TK PAUD dan tetap eksis masa pandemi. Saya tidak langsung ke sini, tapi ingin memberikan gambaran secara makronya lebih dahulu gitu. Makro lebih dulu ini tentang pendidikan anak ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Ya, karena nanti kita akan bisa mengurai begitu ya. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen ya, ada keluarga, ada masyarakat, ada negara. Ya. Jadi kalau kita melihat secara makro begitu ya, pendidikan anak itu tanggung jawab 3 elemen. Keluarga, masyarakat, negara. Kok sekolah nggak ada, Ustazah? Nanti kita lihat di mana sekolah masuk ke 3 elemen ini gitu ya. Nah, 3 elemen di atas, keluarga, masyarakat, negara itu harus saling bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Nah, tanggung jawab keluarga, setiap keluarga bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya, ya, termasuk anaknya dengan baik, dengan memberikan pendidikan dan pola asuh yang baik kepada seluruh anggota keluarga. Ya, jadi kita harus ingat firman Allah di surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah satu ungkapan bahwa pendidikan ya itu termasuk di antara perintah untuk menjaga keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, menjaga keluarga dari api neraka. Ya, maka tiap keluarga betul untuk mendidik, suami bertanggung jawab untuk mendidik istrinya, kemudian ayah ibu bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya, dan setiap anak itu ada tanggung jawab keluarganya. Ini supaya kita tidak tidak salah dalam menempatkan mindset ya. Jadi keluarga adalah tanggung jawab pertama ya, yang akan diminta pertanggungjawabannya atas pendidikan keluarganya. Pola asuh itu dari keluarga. Makanya kan kalau kita melihat ada anak yang pinter ya, itu anak siapa sih gitu kan? Ya, kalau sebaliknya kalau ada anak yang bermasalah gitu kan, ini anaknya siapa sih gitu, jarang-jarang. Ini anak sekolah di mana sih? Jarang-jarang begitu kan? Saya langsung mengaitkan pola asuh itu dengan keluarga. Ya, jadi kalau ada yang anak yang tadi seperti Ananda begitu kan, itu aduh orang pengen tahu anaknya siapa gitu ya gitu. Setelah anaknya siapa baru sekolahnya di mana begitu. Ya, jadi memang keluarga ini menjadi satu peringkat pertama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, ya, terutama pendidikan anaknya. Bahkan pendidikan istri pun itu di bawah tanggung jawab suami. Ya, jadi kalau suami tidak bisa mendidik istri, dia harus carikan guru untuk bisa mendidik istrinya. Ya, begitu juga. Jadi di sini dan salah satu hikmah pandemi ini adalah bagaimana keluarga diingatkan kembali bahwa tanggung jawab pertama untuk mendidik anak itu adalah ayah dan ibunya. Jadi di sini kita harus tempatkan juga ya positioning keluarga sebagai penanggung jawab utama dari anak, pendidikan anak. Kemudian tanggung jawab masyarakat. Pendidikan anak itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ya, masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang baik. Jadi kalau porsi keluarga memberikan pola asuh, porsi masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak dan pemuda. Jadi ketika anak di luar rumah, itu anak-anak kita itu mendapatkan lingkungan masyarakat yang baik, yang sesuai dengan pola asuh yang baik yang diterapkan dalam keluarga. Ya, kadang-kadang keluarga menerapkan pola asuh yang baik, ya, tapi ketika anak kita main pulang-pulang dia membawa kebiasaan yang buruk begitu. Ya, maka masyarakat itu punya tanggung jawab juga di mata Allah dan di mata manusia untuk memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak dan pemuda kita. Ya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, membangun masyarakat yang baik, sehingga ketika anak kita main di luar, kita merasa aman gitu. Kalau sekarang di luar masa pandemi ya, maksud saya, di luar masa pandemi, mau ngelepas anak keluar itu ngeri gitu kan. Apalagi ketika kita mendengar ada predator, ada gay, ada segala macam, jadi ngeri.
anak laki main anak laki kita ngeri gitu kan, anak perempuan main anak perempuan kita ngeri gitu. Dan ini yang menjadi satu masukan juga untuk kita semua sebagai bagian dari masyarakat, bagaimana kita menciptakan RT, RW ya, kalau di tingkat PKS, DPRA, DPC yang bisa menjadi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak, lingkungan yang ramah anak. Itu tugas masyarakat, tanggung jawab masyarakat. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab negara. Pendidikan anak itu juga menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak bisa berlepas tangan membiarkan keluarga-keluarga mendidik anak-anak mereka sendiri. Ya, di mana porsi tanggung jawab negara? Tanggung jawab negara untuk melindungi keluarga sesuai dengan wewenangnya. Yang pertama, menegakkan undang-undang dan aturan-aturan yang menjaga dan melindungi esensi keluarga. Jadi negara harus menghasilkan undang-undang. Porsi negara adalah menghasilkan undang-undang, menegakkan aturan-aturan yang bisa melindungi esensi keluarga. Yang kedua, mengawasi media informasi, baik cetak, massa maupun elektronik, agar melakukan fungsi edukasi kepada masyarakat dan melarang munculnya informasi atau tayangan yang menampilkan contoh buruk bagi anak-anak dan pemuda yang berdampak pada rusaknya keluarga. Ya, ini tanggung jawab negara. Ya, kalau kita lihat sekarang di media massa, terutama media elektronik ya, televisi, YouTube ataupun apa, itu tugas negara untuk memberikan tayangan-tayangan yang mendidik begitu. Ya, banyak sinetron. Saya kalau ditanya sinetron apa yang mendidik gitu, kita bingung sinetron mana yang mendidik gitu. Ya. Nah, dan ini tugas negara karena sumber daya mengawasi media informasi itu ada di negara, di kementerian ya, Kementerian Informatika, Telekomunikasi dan Informatika. Kemudian mengkaji ulang sistem pendidikan di setiap jenjangnya dengan menambahkan beberapa program dalam rangka mempersiapkan siswa agar memiliki tekad membentuk keluarga yang sukses dan bahagia sesuai dengan nilai moral dan spiritual yang diyakini. Ini tugas negara yang ketiga adalah bagaimana kurikulum itu tidak hanya berpusat kepada kognitif semata, yang memparadigmakan sukses adalah sukses dalam pengertian sukses dalam karir, sukses dalam memiliki jabatan, ya, memiliki posisi begitu ya, yang menjadi ukuran sukses itu. Tapi bagaimana pendidikan itu juga memberikan atau menambahkan program-program yang siswa itu punya gambaran tentang keluarga yang baik gitu, tentang pendidikan yang baik gitu, sehingga mereka tidak saja menjadi orang-orang sukses dalam karirnya, tapi mereka menjadi sukses di dalam keluarganya. Dan ini tugas negara. Sistem pendidikan itu tugas negara untuk mengevaluasi, kemudian memberikan tambahan program. Dan terkait dengan tema kita kali ini, ditambah satu lagi tanggung jawab negara. Itu ketika di masa pandemi sekarang ini, bagaimana negara hadir dalam menanggung lembaga-lembaga pendidikan yang tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya secara ekonomi, begitu ya. Jadi di sini ada kewajiban negara yang karena bagaimanapun lembaga pendidikan ini dibutuhkan oleh negara. Negara terbantu dengan adanya lembaga pendidikan swasta, baik dari tingkat dasar ya sampai tingkat tinggi. Itu ketika ada negara terbantu karena mendidik masyarakat kan, yang harusnya menjadi kewajiban negara. Ini masyarakat ikut serta mendirikan sehingga ini membantu negara. Maka ketika lembaga pendidikan dari masyarakat ini mengalami masa-masa sulit di masa pandemi, negara harus membantu. Itu kewajiban negara. Ini sering disuarakan oleh rekan-rekan kita di Komisi 10, karena untuk pendidikan ini di bawah Komisi 10. Bagus juga kalau para guru-guru PAUD, guru TK itu meminta audiensi kepada ikhwah kita di Komisi 10 menyampaikan keluhan-keluhan ini supaya bisa disuarakan kepada kementeriannya untuk hadir membantu lembaga-lembaga PAUD yang terdampak pandemi. Ya, karena kalau dari program pemulihan ekonomi nasional itu ada beberapa program UMKM itu terbantu dari dana terdampak COVID. Ya, restoran juga terbantu. Walaupun memang ya di luar itu semua pelaksanaannya belum
ideal, tetapi anggaran itu sudah dikeluarkan, ya, anggaran pemulihan. Nah, ini masukan gitu bahwa bukan saja usaha-usaha yang butuh dibantu, usaha UMKM, usaha kecil, usaha menengah, begitu ya, tapi juga lembaga pendidikan swasta yang mengandalkan ya pemasukan dari siswanya itu juga perlu dibantu gitu. Ini perlu disampaikan kepada rekan-rekan di Komisi 10 ya. Nanti juga selain Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya juga akan bantu mengkomunikasikan kepada Komisi 10 untuk dicarikan jalan keluarnya. Nah, kalau sekarang kita di sini bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kalau kita melihat metode pembelajaran ya. Ini belajar dari rumah, ya. Kemudian ada PTM pembelajaran tatap muka. Ini saya mengambil file begitu ya. Memang ada plus minus begitu, ada plus minus gitu. Kalau tadi saya katakan bahwa keluarga itu punya tanggung jawab full untuk mendidik anaknya, ya. Ayah ibu itu adalah pilar pertama untuk pendidikan. Bahkan ibu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya, tetapi kita lihat bahwa memang sejalan dengan usia anak-anak ini membutuhkan lingkungan sekolah, ya, dan ini membuat sekolah punya peran penting di dalam membentuk anak, ya. Dan memang di sini ada kelemahan dari belajar dari rumah, ya, dan apa namanya kelebihan dari PTM. Saya sendiri masih punya anak yang SMA. Anak bungsu saya itu SMA, itu kelas 1 saja dia yang tatap muka begitu. Kelas 2, kelas 3 sudah masuk pandemi, sekarang dia naik kelas 3 kayak nggak berasa gitu karena PJJ. Dan itu luar biasa tantangannya. Saya kalau melihat anak yang PJJ itu kayak anak putus sekolah gitu ya, nggak punya guru, kemudian belajar juga pakai seragam, walaupun memang kelebihannya juga ada, ya, tetapi dari sisi anaknya sendiri, mereka pasti lebih suka ketemu gurunya. Ya, di sini beberapa yang kita lihat gitu ya, kegiatan BDR ini orientasi pada target akademik, ya, kurang memperhatikan perkembangan karakter anak, ya, itu karena memang betul-betul guru kan nggak bisa langsung, apalagi kalau guru TK begitu ya, yang anak-anaknya tuh sangat biasanya favorit banget gurunya. Kalau guru nyuruh apa aja tuh anak-anak pasti lebih dengar kata gurunya dibanding kata ibunya sendiri kan. Nah, belajar harus dipaksa gitu, ya karena mereka di rumah nggak ada lingkungan yang membuat mereka tuh bisa bertemu dengan teman-teman sekolahnya sehingga merasa satu begitu, ya, membuat anak tidak nyaman, ya, banyak orang tua tidak sabar. Nah, ini video lucunya tuh banyak ya. Ketika awal-awal masa PJJ itu video-video lucu banyak yang gimana orang tua itu sampai chat-chatnya itu juga lucu-lucu gitu ya, bagaimana orang tua tidak sabar mendidik anaknya, apalagi yang masih TK gitu. PJJ itu kan orang tua juga repot kan, dia yang harus membuka handphonenya, dia yang harus nemenin anaknya gitu. Nah, kemudian sentikan fisik ini yang disurvei di dalam masa PJJ ini, orang saking tidak sabarnya orang tua itu sampai anaknya dipukul begitu ya. Tindakan orang tua sebenarnya di luar kontrol karena tidak sabar ya. Kemudian orang tua kan ya itu orang tua bilang orang tua kan tugasnya tidak hanya mengajar anak, masih banyak apalagi kalau ibu-ibunya gitu ya, belum masak, belum nyetrika, belum ini, belum itu. Ya, atau ibu-ibunya yang juga WFH juga, dia sendiri juga WFH di kantor gitu. Sehingga tidak fokus ya, yang membuat pembelajaran anak itu menjadi tidak fokus begitu. Nah, kalau tatap muka kita sudah tahu banyak kelebihannya ya, karena peran guru itu tidak tergantikan gitu. Kita bisa jadi seperti sekarang itu karena peran guru itu tidak mengajar, apalagi kalau guru TK itu lebih banyak cintanya, ya kan? Kalau nggak cinta sama anak-anak nggak bisa itu jadi guru TK gitu ya. Kalau nggak sayang sama anak-anak nggak bisa jadi guru PAUD gitu. Makanya mungkin itu sebabnya guru TK PAUD itu kebanyakan perempuan ya. Tadi kan Pak Samsul bilang ini nggak ada ya laki-laki gitu, karena memang butuh kelebihan banyak ini Pak Samsul untuk menjadi guru. Kalau nggak punya jiwa yang sayang sama anak, sama itu sulit menjadi guru TK ya. Coba kita tawarkan Bu Dian Purwita untuk menjadi guru TK, guru PAUD ya, bagaimana itu ya.
Ya. Knowing, reasoning, feeling, acting, and the good habit. Jadi kalau saya bukan guru PAUD, ibu-ibu sekalian, saya ini dosen, ya, dosen mengajar S1, S2 dan S3 gitu. Jadi lebih kepada target akademik, karena mereka sudah menjadi pribadi sendiri gitu ya. Walaupun kedekatan itu tetap berjalan, tapi tentu berbeda jauh dengan bagaimana menangani anak-anak PAUD, anak-anak TK gitu. Orang tuanya sendiri aja kadang-kadang bingung menghadapi anak-anak yang usia PAUD ini. Nah, di dalam tatap muka ini belajar dengan aktivasi otak kanan dan kiri, belajar bisa menyenangkan, dia langsung berhadapan dengan gurunya, bisa nanya, bisa berinteraksi dengan gurunya. Dan di dalam tatap muka ini guru taat kepada kode etiknya. Nah, kalau belajar yang saya lihat dari anak saya begitu ya, tidak tiap hari dia Zoom gitu. Kemudian saya tanyakan kenapa tidak, memang tidak tiap hari Zoom-nya. Akhirnya saya konfirmasi ke sekolahnya menjelaskan bahwa tidak semua orang tua itu mampu untuk bisa Zoom setiap hari, apalagi kalau anaknya beberapa dengan Zoom ya. Kadang-kadang satu HP dipakai gantian begitu ya. Terus juga walaupun pemerintah membantu dari sisi pulsa tetapi tidak memadai begitu, sehingga sekolah mengantisipasi hal ini dengan tidak setiap hari memberikan Zoom, ya, hanya memberikan tugas. Ini dampaknya kemana? Anak-anak kita, saya jujur, ini bagaimana dengan pendidikan anak kita dengan pola seperti ini ya, kalau terlalu lama seperti ini, bagaimana dia bisa mendapatkan gambaran utuh gitu ya tentang kurikulumnya gitu, karena Zoom juga tergantung kemampuan para orang tua begitu ya dan sebagainya. Guru taat pada kode etiknya gitu ya. Nah, itu udah jelas. Kalau tatap muka kan dia harus ini. Saya juga kalau ketika kuliah offline ya tentu saya harus menerapkan ya etika seorang dosen ya. Kesabaran dan keterangan guru tidak tergantikan. Memang benar ya. Guru itu betul-betul ya, apalagi guru TK, guru PAUD. Oh iya, ibu saya adalah guru TK dan guru PAUD ya, ibu saya dari usia 18 tahun, ibu saya itu guru TK, ibu saya juga mendalami PAUD, bahkan ibu saya sekarang di Himpaudi tingkat nasional. Kemudian ibu saya juga salah satu ketua IGTKI, salah satu ketua di IGTKI itu ibu saya. Ya, usianya beliau lahir tahun 44 ya, berarti 77 tahun, tapi beliau masih aktif menjadi satu ketua di IGTKI pusat ya. Dan sekarang dosen di UHAMKA ngajar PAUD itu ya. Jadi ibu saya yang saya melihat refleksi kehidupan ibu saya ketika mengajar itu ya, menjadi guru TK itu memang luar biasa. Kesabaran dan keteladanan guru tidak tergantikan. Dan sekarang anak saya yang ketiga, Sofia, itu guru kelas 1. Kelas 1 kan lulusan PAUD, lulusan TK ya, lulusan TK kelas 1 itu juga luar biasa gitu, kesabarannya tidak tergantikan. Pengendalian diri guru kuat, karena leadership-nya dalam pembelajaran, ya, guru adalah role model bagi anaknya. Ya. Jadi saya sama ibu saya beda, ibu saya ngadepin anak TK PAUD gitu, yang betul-betul, ya kayak tadi tuh ramai banget gitu ya. Saya menghadapi mahasiswa sekarang ngajar S1 pun jarang, lebih sering ngajar S2 dan S3. Kemudian guru fokus hanya mengajar. Kalau tadi orang tua kan banyak banget gitu yang disambi. Ngajar anak sambil masak, ngajar anak sambil nyetrika dan sebagainya. Kalau guru memang tugasnya fokusnya untuk mengajar di pembelajaran tatap muka, memang guru fokus untuk mengajar ya, sehingga tingkat keberhasilan pembelajaran ini jauh lebih tinggi gitu. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini memerlukan kerjasama semua pihak, dan saya kira ini kita juga semua tahu bahwa kebijakan tatap muka itu hampir saja, bahkan sudah ada orang tua disuruh ngisi ya, saya suruh ngisi Google Form kesiapan belajar tatap muka gitu, tapi kemudian pemburukan COVID-19 itu terjadi dan kita harus melalui PPKM ya, PPKM darurat tuh kalau DKI itu namanya ya, di mana dibatalkan semua kegiatan itu termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk tatap muka ini perlu kerjasama orang tua, kerjasama guru, kerjasama sekolah, ya, kerjasama pemerintah, kerjasama layanan kesehatan, masyarakat sipil gitu.
Tapi ini ketika pemerintah mencabut status PPKM ya dan membolehkan sekolah aktif kembali. Nah, sekarang sekolah itu dan bukannya sekolah ya, seluruh sektor sedang ditutup ya. Jadi yang menjerit itu banyak sekali, yang menjerit yang punya usaha menjerit, yang punya usaha properti menjerit, yang punya mall menjerit, yang punya hotel menjerit, yang punya usaha kecil pun menjerit, semua orang menjadi masa pandemi ini ya. Ya, Masya Allah. Nah, dilema belajar dari rumah ya, ini tadi sudah sedikit banyak kita sampaikan. Memang guru masih punya kewajiban kan untuk belajar dari rumah ya, memantau ya. Dari sisi anak usia dininya ya, belajarnya terpaksa, tertekan, kesenangan berkurang, gurunya sulit untuk mengontrol perilaku anak. Gimana mau dikontrol dari layar doang begitu ya, mengajukan pembiasaan menjadi lebih sulit gitu ya, kurangnya media pendukung masa pembelajaran daring ya. Dan ini sangat tergantung dari orang tuanya gitu, karena orang tua yang membukakan Zoom-nya, orang tua yang mengawasi, orang tua yang kalau ada apa-apa kan orang tua yang mendampinginya. Akhirnya orang tua sering tidak sabar, sering lepas kendali gitu ya. Kemudian lembaga juga sulit merumuskan strategi. Ini yang tadi dikeluhkan, berkurang jumlah murid ya. Dari sisi lembaga ini, segi lembaga yang paling terasa gitu ya, berkurang jumlah murid ya, dan tadi sudah disampaikan juga dengan adanya PJJ ini orang tua enggan mendaftarkan anaknya yang usia dini dan usia TK itu untuk mendaftar. Guru yang tidak terbayar honornya ya, ini juga menjadi ini, kemudian terancam tutup ya. Ya, terancam tutup ya, dan ini kita sangat prihatin, dan disinilah negara itu perlu hadir ya, dengan memberlakukan PPKM, memberlakukan BDR ya. Dampak yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kan yang memberlakukan peraturan itu kan pemerintah. Ketika melakukan peraturan, maka pemerintah harus memikirkan konsekuensinya ya. Makanya itu dikeluarkan dari PBN dana pemulihan ekonomi nasional besarnya 699 triliun gitu. Ya, nanti bagaimana Komisi 10 memperjuangkan agar dari dana itu ada bantuan untuk lembaga pendidikan ya, terutama PAUD ini. Solusi tetap eksis ya, pembelajaran kreatif jarak jauh. Nah, ini tentu Bapak Ibu sekalian yang lebih bisa merumuskan, melengkapi sarana personal belajar, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mencari dana hibah guru ya, menjadi dana hibah guru dan BOT. Nah, saya ingin paparkan bahwa di dalam pendidikan itu kunci utamanya adalah keteladanan ya. Sebagaimana kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan kemudian di dalam hadis Muslim, barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahala atas perbuatan baiknya dan pahala orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Yang demikian itu tidak menghalangi pahala orang-orang yang mengikuti sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk di dalam Islam, maka baginya dosa atas perbuatannya sendiri yang buruk itu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, makanya guru di sini sebagai pemberi teladan kepada muridnya itu, kalau dia bisa mencontohkan yang baik, pahalanya berlipat-lipat. Karena pahala dia sendiri plus pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut itu. Tapi kalau guru ini tidak memberikan contoh yang baik, bahkan contoh yang buruk, maka guru ini mendapatkan dosa yang berlipat-lipat ya. Dosa dia sendiri karena mengerjakan perbuatan buruk, dan dosa orang mengikuti perbuatan buruknya itu ya. Nah, bila terlihat kerusakan pada diri anak-anak, mayoritas penyebabnya adalah bersumber dari orang tuanya. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa orang tua ini adalah sumber pendidikan anak-anaknya. Makanya di antara hikmah pandemi itu adalah orang tua harus menyadari, terlepas dari adanya sekolah bahkan di luar masa pandemi ya,
Terlepas dari sekolah, tanggung jawab pendidikan anak itu di tangan orang tua. Sekolah itu adalah mitra orang tua untuk membantu orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi sekolah adalah mitranya orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, tapi tanggung jawab di mata Allah itu tetap di tangan orang tua. Makanya Ibnu Qayyim ya mengatakan bila terjadi kerusakan pada anak, mayoritas menjawabnya adalah bersumber dari orang tuanya. Semasa kecilku, ini testimoni dari Said Qutb ya. Ayah tanamkan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut akan hari akhirat. Engkau tidak pernah memarahiku, namun kehidupan sehari-harimu telah menjadi teladanku. Bagaimana perilaku orang yang ingat akan hari akhir. Ya, ini kesan mendalam dari Said Qutb terhadap ayahnya. Ya, itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi bahwa ini akan menjadi catatan saya. Tadi kita soroti bahwa dampak pandemi ini sangat terasa, terutama di jumlah siswa yang menurun, kemudian pembayaran honor gaji guru dan terancam tutup begitu ya. Walaupun juga saya katakan bahwa ini menimpa semua sektor ya, di luar pendidikan pun banyak sekali yang terkena. Tapi lembaga pendidikan di mana dia membantu pemerintah untuk mencerdaskan generasi, ini perlu kehadiran negara. Insya Allah ini akan menjadi masukan ya, dan kita berharap pemerintah memiliki solusi terbaik untuk membantu dari dana yang dialokasikan dari APBN ini untuk membantu eksisnya lembaga PAUD, lembaga TK dan lembaga pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.